Balik lagi channel Tengka Atros. Yo, di episode kali ini gue sekarang sudah berada di IMS nih cuy. Dan gue kesini bukan cuma pengen lihat-lihat motor doang, pengen cuci mata doang, lihat-lihat SPG. Tapi gue kesini rencananya pengen beli motor. Ini motor baru, salah satu motor. Gue jarang ya beli motor baru. Alasan gue beli motor ini karena secara tampilan, motor ini bisa dibilang kayak motor yang paling kece dengan cc di bawah 250 cc yang ada di IMS 2005. Bahkan bisa dibilang kayak tahun ini bakal jadi motor paling kece di kelas 250 cc kali ya. Motornya apa? Langsung aja kita mulai. Ya, jadi dari sekian banyaknya boot motor yang ada di hall C3 ini ya, itu ada Yamaha, di sini ada Honda, sebelah gua ada Italjet. Italjet ini motornya masih ditutupin semua. Nanti gua bakal bikin satu video khusus yang ngebahas satu motor Italjet. Mereka baru launching juga dan gua rasa ini speknya bakal gokil banget. Terus di belakang sana ada QJ Motor, Royal Alloy sama Piaggio, Vespa Aprilia, Moto Guzzi dan lain-lain. Tapi bukan itu boot yang menarik gua. Yang menarik buat gua adalah boot di belakang gua ini. Ya, ini adalah boot Benelli Benda. Jadi dia ada gabungan ya. Ada Benelli, ada Kiwi, ada Benda juga. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya kira-kira motor apa yang bakal gua beli di sini. Sebenarnya gue belum beli banget, tapi gue pengen lihat secara langsung. Gue kemarin udah spill sebenarnya ya motor yang bakal di launching di tahun 2025 video ini. Nah, dan ketika motor itu ternyata beneran ada muncul di IMS ini, gue tertarik banget untuk ngeboyongnya cuy. Tapi gue mau lihat langsung dulu. Kalau emang cocok, kita bayarin. Langsungnya kita masuk dulu ke bootnya Benelli ya. Yuk. Oke, mulai dulu dari bagian depan. Ini di depan gua ada satu unit Napoleon Bob 500. Sebenarnya motor ini pertama kali udah pernah gue review di PRJ. Gue naksir banget secara tampilan, emang gokil banget ya. Single seat, terus dimensinya juga nggak terlalu kecil, 500 cc. Mesinnya cukup buat pemakaian daily use, nggak over spec cc-nya. Dan suspensi depannya, covernya ini menurut gue kece banget sih ya. Ini salah satu motor yang menurut gue cukup oke di kelas 500. Apalagi kalau buat kalian yang pengen tampilannya itu custom klasik vintage gitu ya. Bosen dengan motor-motor sport gitu. Ini bisa jadi salah satu pilihan banget. Ke belakang gue, ini ada Benda 252 nih cuy. Ini yang versi adeknya dari Benda Napoleon Bob 500. Tankinya ini sama yang Napoleon Bob 500 tuh mirip banget nih. Dalamnya ada cekokan-cekokan gini. Dan ini sebenarnya bukan motor baru, tapi memang salah satu line up dari Kiwi Benda yang jadi andalan mereka juga nih cuy. CC-nya 250 ya, V252C. Kalau yang ini harganya 74 jutaan guys. Oh ya, tadi yang Bob 500 itu harganya sekitar 180 jutaan. Cukup jauh, tapi mengingat CC-nya juga lebih besar ya. Nah ini nih, motor legend nih. Benelli Patagonian Eagle. Yoyoy. Kalau kalian ngikutin vlog gue ya, gue punya motor Benny yang ini. Nah, itu kalau kalian penasaran, bentuk standarnya kayak apa? Ini bentuk standarnya kayak gini cuy. Jadi ini salah satu motor yang gue beli di tahun 2019. Dan gue ngeliat bahwa Patagonian Eagle atau PE ini punya potensi kalau di twist dikit gitu ya. Cuman mainin kayak kaki, ganti tangki, ganti jok tuh, ganti spakbor. Motor ini kelihatan kece banget. Tapi itu di tahun 2019. Dimana kalau kita ngomongin motor 250 cc 2 silinder dengan genre cruiser, nggak ada pilihannya selain Benelli PE. Dulu sempat ada Kaisar Ruby, tapi ya penjualannya ya gitu-gitu aja, nggak sampai yang ada dealernya dan segala macam. Jadi waktu itu tahun 2019 sampai tahun 2020-21 PE ini benar-benar kayak yang megang banget untuk motor cruiser 250 cc 2 silinder. Buat kalian yang suka motor Matic kan, khususnya motor Matic retro ya, dimana belakangan ini sekarang tuh lagi musim banget motor retro Matic tuh banyak dipakai, dibikin ala-ala culture gitu ya. Di sini juga ada line up-nya mulai dari Kiwi. Ini Kiwi apa mbak? Versi ya. Berapa cc? 150 cc. Harganya? 29 juta 200. 150 cc. Yang sebelah itu sama? Kalau ini sama, beda warna doang. Oh iya guys, beda warna. Yang sebelah sana shiny. Ada Kiwi dia di 150 cc di harga 22 juta 200. 22 juta, lebih murah berarti ya? Iya. Tapi guys, gue suka banget sama yang versi Lia ini ya. Kombinasi depannya itu kayak motor-motor Jepangan yang agak modern futuristik. Belakangnya kalau kalian lihat, ini tuh udah kayak Lambretta karena bentuknya kotak gini. Atau bukan Lambretta lah, kayak mirip-mirip Skomadi
atau Royal Alloy gitu cuy, karena bentuknya kotak gini ya. Buat harian yang suka tampil retro, motor matic kayaknya oke. Harganya juga masih under 30 jutaan kan. CC-nya udah 150 cc. Pabrikan Jepang masih ada yang 125 cc, tapi ya buat harian kayaknya tarikannya pas-pasan banget gitu. Oke, udah cukup gua lihat-lihatnya ya. Di sini kayaknya beberapa juga masih motor-motor bukan yang baru-baru banget. Justru hari ini Benda QA Benelli bakal nge-launching 2 buah motor yang baru gitu cuy. Dan salah satunya bakal gua beli. Karena acaranya udah mau dimulai, kita lihat aja gua bikin B-roll ya untuk prosesi launching motornya. Ini dia. Ya, ini dia cuy, Napoleon Bob 250 yang bentuknya kalau kalian lihat ini kayak motor ala-ala board tracker ya. Dimana untuk bagian suspensi depannya udah modeling yang kece banget. Terus ini joknya juga udah single seater, dan secara dimensi keseluruhan motor ini termasuk kategori slim untuk sebuah motor yang dibekali mesin 250 cc. Tapi wheelbase-nya itu menurut gue cukup panjang. Ini menurut gue cukup oke banget ya motor ini ya. Oke, kita cobain posisi duduknya di motor ini ya. By the way, ini adalah salah satu motor test ride ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat ini motornya agak sedikit kucel and kumel, itu karena sebenarnya ini motor test ride yang di display. Aslinya motor barunya itu ada yang di depan yang tadi habis di reveal ya, habis di launching. Tapi nggak apa-apa untuk posisi duduk karena yang di depan itu motornya rame banget, banyak yang ngeliatin, susah. Jadi kita tes posisi duduknya yang di motor ini dulu aja. Oke, untuk posisi duduk, buat gue yang tinggi badannya itu 160-an, kalau kalian lihat di kaki gue napak pol. Jadi joknya itu nggak terlalu tinggi, rendah. Buat yang tinggi-tinggi 160, 165, itu pasti bakal enak banget, bakal nyaman, bakal nggak terlalu risih makanya. Karena posisinya juga, kakinya juga enak banget, napak banget gitu cuy ya. Dan setangnya ini agak-agak kayak setang jepit, posisi duduknya itu agak-agak agresif. Model setangnya juga unik. Dia modelnya bisa dibilang kayak stang clip-on, tapi bukan stang clip-on yang konvensional yang biasa dipakai di motor-motor sport ya. Dia bentuknya jadi agak-agak pipi gitu cuy. Ini gue bingung deh kalau misalnya mau diganti, di custom, kayaknya bakal lebih repot dibandingin stang-stang pada umumnya. Karena sebenarnya kalau buat gue yang tinggi badannya, jatuh lagi. Karena sebenarnya buat gua yang tinggi badannya itu 160, stangnya ini masih agak rendah. Kalau ditarik mundur dikit ke belakang kayaknya bakal lebih nyantai posisinya. Atau gue sih pengen ganti stang yang posisinya agak tinggi kali ya. Tapi itu nantilah ya. Dan kalau kalian lihat nih, suspensinya juara banget, ya kan? Suspensinya kalau dimainin tuh jadi seperti kayak gini nih. Ya coba. Kayak cangcorang. Cakep banget sih ya. Apalagi kalau misalnya nih motor dibikin agak ceper lagi, dibikin agak rendah lagi, bakal keren banget sih. Di panel-panel setangnya, walaupun motor ini kelihatan vintage, klasik gitu ya, tapi kalau kalian lihat panel setangnya ini gokil banget. Tombol-tombolnya itu udah modern banget ya. Ada tombol set, ABS, TCS, udah juga modenya bisa diganti-ganti. Mungkin ada mode sport atau mode apa gitu. Walaupun di bagian setang kanannya cukup simple, cuman ada engine cut off, starter, sama lampu hazard. Di sini yang gue juga suka, bagian panel instrumennya udah full digital. Nice, dream come true. Bagian depannya simple, tapi di sini juga udah berwarna. Jadi udah kece banget cuy. Spion bar N, ya walaupun bar N pabrikannya, tapi ya oke lah. Ya ini karena suspensinya bentuknya itu rada unik gitu ya. Jadi handling belok-beloknya itu rada beda juga. Kalian jangan berpikir bahwa itu bakal sama feel-nya kayak motor-motor sport. Karena apa? Udah pasti bagian suspensi depannya ini secara bobot itu lebih berat. Handlingnya jadi sedikit kayak ngebandul gitu feel-nya. Tapi it's okay lah. Konsekuensi kalau dari settingan suspensi yang secara looks oke banget, tapi secara handling pasti bakal jadi korban ya. Kita pindah ke bagian belakang, ini masih mau ngomongin suspensi juga ya. Walaupun suspensi depannya itu menurut gue udah cukup unik, tapi nggak cukup bikin motor ini sampai berhenti di situ aja. Dimana kalau kalian lihat bagian suspensi belakangnya juga unik banget. Kalau kalian lihat, ini bentuk frame-nya tuh kayak ala-ala motor chopper ya, kalau bahasa umumnya. Sebenarnya ini ada istilahnya. Istilah di sasis motor itu adalah soft tail. Jadi walaupun bentuknya kayak sasis rigid, motor chopper yang kayak gini, tapi sesungguhnya ini tuh shock breaker-nya dia main cuy. Jadi bisa posisinya itu dia naik. Layaknya shock breaker pada umumnya aja, layaknya swing arm di motor pada umumnya. Nah, untuk peredam kejutnya itu dia menggunakan suspensi yang ada di bagian samping sini cuy. Ini suspensinya memang
diekspos bagian kiri dan kanan. Nah kalau kalian lihat di bawah suspensinya ini juga ada beberapa bagian besi-besi ya, bentuknya kayak link-link. Nah ini yang bikin si suspensinya berfungsi dengan wajar seperti swing arm pada umumnya coy. Kalau ngomongin softail, sebenarnya itu untuk bagian suspensinya itu biasanya motor-motor kayak misalnya motor Amerika ya, suspensinya itu diumpetin. Jadi benar-benar kayak kelihatan sasis motor rigid, motor chopper gitu, tapi memang main. Karena emang tujuannya seperti itu ya, ngejar supaya tampilan sasisnya itu rigid, tapi sebenarnya itu masih ada reboundnya, ada suspensinya. Beda sama di motor ini tetap nonjolin sasis yang seolah-olah rigid, tapi suspensinya juga ditonjolin juga, ditaruh di sebelah kiri dan kanan. Biasanya kalau yang motor Amerika itu ditaruhnya di bawah, jadi dia nggak kelihatan ada suspensi. Jadi seolah-olah rigid, tapi pas dipakai tetap nyaman. Gue mau ngomongin soal velg, tadi agak ketinggalan dikit. Dimana motor ini sebenarnya menggunakan velg kombinasi roda itu adalah 18-18. Ya ciri khasnya board tracker banget. Makanya motor ini nggak gue bilang bobber. Kenapa? Karena kalau bobber biasanya cenderung pakai velg yang ukuran atau diameter ringnya itu kecil. Misalnya kayak ring 16 seperti yang ada di Napoleon Bob 500. Ini karena pakai velg ring 18, makanya gue sebutin tadi ada board tracker ya. Karena pada umumnya board tracker itu sering menggunakan velg yang lingkar rodanya itu besar. Kayak 18, 19 atau 21 gitu. Tapi yang 21 jarang ya. Dan ini untuk ukuran bannya sendiri, bawaannya itu adalah 130/70 ring 18. Ini bannya udah pakai Sinco. Sinco tuh bisa dibilang kayak ban yang sering dipakai di motor-motor custom atau di motor-motor yang harganya lumayan high end ya. Ini kalau gue perkirakan ban depan belakangnya aja sekitar harganya 5 jutaan cuy. Bannya doang ya kalau kalian beli. Bukan sama masang, nggak sama yang lain, cuma bener-bener beli bannya doang. Apalagi yang ukuran belakang itu kan dia lebih besar ya. Ukurannya 150/70 ring 18. Jadi lebih lebar dibandingin yang ban depan. Tapi bukan berarti bannya kecil juga gitu loh. Tetap lebar karena kalau kalian lihat velgnya ini kurang lebih yang bagian depan itu 3 inci, sedangkan yang belakang itu sekitar 4 atau 4,5 inci. Gue tadi belum baca speknya banget, tapi secara model palangannya itu gue suka banget karena modelnya emang klasik gitu cuy ya. Walaupun yang sekarang ini dia velgnya full warna hitam. Kalau misalnya nanti pinggir palang-palang ini dipoles warna silver, menurut gue jadi makin nambah aksen dan tambah kece sih. Ya seenggaknya keuntungannya dari motor ini adalah kalian nggak perlu ganti ban. Kenapa? Karena bahan bawaan pabrikan ya udah oke banget speknya. Gue sebenarnya belum habis ngomongin kayak kaki, tapi kayaknya kalau terlalu detail videonya bakal panjang banget. Sekarang kita mundur ke bagian mesin. Bagian mesinnya kalau kalian lihat ini udah V-engine. Gue tuh kadang jarang banget nemu konfigurasi mesin yang sepadat ini di motor 2,5. Kalau Benelli, Patagonia Eagle atau Benny itu kan dia inline, segaris gitu ya. Wajar kalau misalnya dia emang kelihatan agak kopong gitu ya. Tapi ini mesinnya bisa dibilang nggak terlalu besar, bahkan bagian blok mesinnya juga nggak terlalu tinggi, tapi bisa padat banget kayak gini kalau kalian lihat ya. Itu benar-benar kayak full package banget untuk bagian dari mulai bawah tangki sampai ke bagian sasis bawahnya. Jadi benar-benar kayak padat banget. Gue suka banget, walaupun motor ini nggak terlalu lebar, termasuk kategori slim yang board tracker ya, tapi mesinnya itu full banget. Menurut gue kayak bukan motor 2,5 yang digede-gedein gitu loh. Karena emang ini udah slim banget, jadi padat banget mesinnya. Kapasitas mesin motor ini adalah 249 cc. Tipe mesinnya adalah mesin V 2 silinder 4 tak dengan 8 klep SOHC. Tenaga maksimalnya ada di angka 25,48 HP di 9000 RPM, sedangkan torsinya ada di angka 25 Nm per 5500. Kompresi motor ini adalah 11,8 banding 1, yang otomatis udah nggak bisa tuh yang namanya diisiin pakai Pertalite. Sistem pengabutan bahan bakar sudah EV alias full injection, dan mesin yang tadi gue sebutin itu kalau kepanasan didinginin pakai liquid cooled alias radiator. Sebenarnya gue itu penasaran sama suara mesinnya sih cuy. Gue belum dengar langsung nih. Kalau emang suara mesinnya ternyata udah oke, ya paling nggak kayak suara motor 1 silinder gitu ya. Kayaknya gue bakal langsung SPK nih. Mumpung bini gue belum datang, jadi kita langsung SPK colongan aja, tanda tangan, ya kan? Oke guys, itu tadi gue habis SPK ya, so far so good, aman. Bini gue belum nyampe, tadi udah tanda tangan juga. Dan di samping gue sudah ada Mas siapa? Indra. Mas Indra. Ngomongin harga ya, biar afdol Mas Indra aja. Ya. Oke Mas Indra, untuk
Napoleon Bob 250 cc ini, berapa harga OTR-nya? Untuk Napoleon Bob 250 ini, on the road DKI Jakarta adalah Rp82.800.000. Jadi hampir 83 juta lah ya? Ya. Itu udah OTR. OTR. Nah, kalau misalnya ada teman-teman di bulan ini, mereka udah SPK beli gitu, Ya. stoknya ready kapan? Kalau SPK bulan ini, kita terima maksimal di akhir April 2025. Jadi 2 bulan. 2 bulanan ya? 2 bulanan. Ya? 2 bulanan. Karena emang barangnya belum ready, guys. Ya, dan ini juga secara global. Launching globalnya emang motornya belum ready ya? Yes. Di sini cuma ada 2 doang, motor ini sama motor yang test Ya, ride. betul. Ini yang warna varian hijaunya, by the way. Oke, Mas Indra, terima Ya, kasih. terima kasih Mas Abe. Ya, nanti kalau istri saya datang, bilang aja murah kok. Gitu. Ya, pasti siap. Ini kadang-kadang suka nanya sendiri, emang berapa harganya? Coba lihat SPK-nya. Ada, murah kok, gampang gitu. Jangan Oke. kasih lihat. Ya, oke. Beres, aman. Real bad boy. I've got a ton of gravel in my shoes. Nah, ini kan emang benar-benar di Napoleon Bob 250 ini kan modelnya unik ya. Gue pengen nanya dari sudut pandang jurnalis. Ini benar-benar gue harus aku ini jujur ya. Ini jurnalis top tier nih. Dulu dia senior gua. Dia terakhir masuk dipanggilnya namanya Chris John. Mukanya mirip kan? Gue mau nanya dong, lu ngeliat benda kan? Tampilannya kalau di anak custom tuh bilangnya board tracker. Betul. Istilahnya. Iya. Tapi kan ini bikinan pabrikan. Menurut lu gimana tanggapan lu? Ini mah udah enak banget, udah nggak perlu modif lagi, nggak perlu ngapa-ngapain, beli tinggal pakai udah gaya banget. Udah jadi ya? Jadi, dan ini kan motor kan rare kan, bukan motornya pasaran. Iya. Orang nggak bakal tahu nih motor merek apa, dikiranya pasti motor custom. Iya, motor Gila, custom. gimana lu, padahal motor bawaan pabrik gitu ya. Apalagi mesinnya V engine. Iya udah. Ya kan? Jadi bener-bener padat banget, di area tengah tuh padat banget. Iya benar. Tadi gue juga bilang walaupun mesinnya 2,5 tapi padatnya hampir nggak ada celah loh. Luan dari sisi Luan. Kalau dari Oke, makasih, terima kasih. Oh belum ya? Oke. Gimana? Kalau dari sisi aku ya, Ah. kalau kayak Ateng nanti akan dapat kerjaan apa kalau motor udah sekeren ini? Ayo lo, mau di mana lagi? Ini udah cakep banget. Makanya gue beli. Nah, Oke lah ya. keren banget. Kalau oke, Asli. beli nih, lah. bungkus. Jadi, Bungkus. dong. Oke, Pas Tepan 2 bungkus katanya. Oke guys, yang pasti hari ini gue happy banget udah selesai SPK dan ya walaupun motornya nggak langsung bisa nyampe dikirim dalam waktu dekat ya. Rencana itu perkiraan bulan April atau Maret lah itu motornya nyampe. Tapi nggak apa-apa, yang penting gue udah SPK dulu karena gue jadi pembeli kedua, ketiga, gue nggak tahu yang nomor berapa, kayaknya kedua deh, apa ketiga kali ya? Soalnya tadi ada yang beli nggak cuma gue doang, tapi ada Nico Smogar juga ikutan beli juga gitu. Jadi so far gue happy banget dan ya gue bakal lanjutin lagi muter-muter di IMS. Kalau misalnya kalian punya waktu, sempetin datang ke IMS 2025 karena di sini banyak banget pameran otomotif terbesar. Ingat ya, otomotif. Kalau kita ngomongin otomotif itu nggak cuman motor atau mobil doang, bahkan ada kapal laut juga. Jadi kece banget. Gua rasa udah cukup untuk episode kali ini. Video langsung aja gue tutup seperti biasa. Gua Ateng cabut. Peace.